Untuk kalian yang selalu memakai jasa ojek online saat tengah malam, berhati-hatilah karena bisa jadi yang menjemput kalian bukan manusia. Namaku Intan. Aku seorang SPG di sebuah toko kosmetik di pinggir kota Bandung. Setiap shift malam, aku selalu pulang hampir lewat dari tengah malam. Kalau sudah larut malam, aku selalu pesan ojek online. Bukan karena manja, tapi karena jalan pulang ke kontrakan terbilang gelap dan sepi. Aku sudah hafal pola malam. Pesan, tunggu, naik dan sampai akhirnya aku mengalami sesuatu yang membuatku trauma sampai sekarang. Kejadiannya malam itu hari Jumat. Jam menunjukkan pukul 23:47. Toko baru saja tutup. Kebetulan saat itu aku sendirian karena teman kerja izin pulang duluan. Biasanya aku tidak berani sendirian, tapi malam itu aku terpaksa. Di luar angin dingin, langit juga kelihatannya lebih mendung. Aku berdiri di depan ruko, buka aplikasi, lalu memesan ojek online. Beberapa detik kemudian muncul driver bernama Bayu. Yang bikin aku heran, profil drivernya bukan foto wajah, tapi foto jalanan gelap seperti diambil dari kejauhan. Aku sempat berpikir, mungkin dia nggak update foto. Aku klik tombol pesan, cuma ingin memastikan drivernya sudah sampai mana. Bang, udah di mana? Tapi pesan itu tidak terkirim. Statusnya hanya mengirim, lalu berhenti. Tak lama kemudian notifikasi muncul. Driver sudah dekat. Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu driver datang. Driver datang dari arah jalan kecil samping ruko. Motor muncul dengan pelan. Lampu motornya tampak redup, seperti akan mati. Motor itu berhenti tepat di depanku, yang membuat aku agak merinding. Drivernya pakai jaket ojol lengkap, helm full face, tapi helmnya hitam pekat. Tidak ada pantulan muka dan tidak ada kaca bening. Bukan seperti helm biasa. Atas nama Intan ya, Pak? Driver tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Aku masih berusaha berpikir logis. Saat aku naik, aku sadar satu hal. Motor itu tidak ada suara, tidak ada dengung mesin. Motor ini senyap. Yang terdengar saat itu di jalan hanya suara desir angin. Perjalanan agak aneh. Motor jalan perlahan tapi stabil. Biasanya driver ojol akan bertanya mau lewat mana, atau minimal bertanya alamatnya benar atau tidak. Tapi
Dia hanya diam. Postur tangannya saat memegang stang juga aneh. Terlihat agak kaku. Aku mencoba melihat aplikasi untuk memastikan rute. Dan ternyata disitulah aku mulai panik. Di layar tertulis perjalanan selesai. Padahal aku masih di atas motor. Aku coba menekan tombol bantuan, tapi layar handphoneku mendadak putih semua. Beberapa detik kemudian lalu muncul tulisan yang bikin darahku turun. Kamu sudah sampai. Aku langsung menatap ke jalan. Tapi aku belum sampai kontrakan. Aku bahkan belum lewat minimarket depan gang. Aku mulai curiga. Ini bukan jalan pulang. Jalan ini tidak pernah kulihat sebelumnya. Driver membelokkan motornya ke gang sempit. Padahal gang itu bukan jalur biasa. Gang itu gelap. Lampu jalannya mati. Kanan kirinya cuma tembok tinggi dan pagar besi. Aku mulai gelisah. Aku menepuk pundaknya pelan, berusaha sopan. Bang, ini jalannya salah. Dia tidak menoleh. Motor terus masuk semakin dalam. Udara di gang itu bau tanah basah, tapi bukan bau hujan. Seperti bau tanah kuburan. Aku merinding sampai ke tulang. Aku lihat ke kanan, ada pohon besar, daun-daunnya rimbun menutup langit. Di bawahnya aku lihat sesuatu, seperti kain putih menggantung. Tapi saat motor lewat, kain itu bergerak pelan, seperti ada orang di dalamnya. Aku menahan napas dan mulai berdoa dalam hati. Karena aku sadar, aku tidak sedang dibonceng manusia. Aku menunduk, mencoba melihat spion motor. Dan aku melihat hal yang membuatku hampir jatuh. Di spion, aku melihat diriku duduk di belakang, tapi drivernya tidak ada. Seolah aku dibonceng oleh motor yang berjalan sendiri. Aku menutup mulut agar tidak teriak. Tanganku gemetar. Aku ingin loncat, tapi jalannya sempit. Kiri kanannya tembok. Aku cuma bisa berharap motor ini keluar lagi. Tapi motor ini malah berhenti. Tujuan yang tidak seharusnya. Motor berhenti di depan sebuah gerbang besi tua. Gerbangnya berkarat, tinggi, dengan tulisan pudar. Aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Tapi di belakang gerbang itu ada jalan tanah. Dan di ujung jalan tanah ada banyak batu berdiri. Batu-batu itu bentuknya seperti nisan. Aku baru sadar. Dia membawaku ke TPU. Pada jam 12 malam. Aku ingin lari dan aku ingin turun dengan cepat. Tapi saat kakiku menyentuh tanah, tubuhku lemas. Udara di tempat itu berat, dingin sekali sampai rasanya badanku membeku. Driver itu akhirnya bicara. Suaranya serak, pelan, seperti dari dalam tanah. Kamu Intan. Aku terpaku. Aku tidak pernah kasih namaku ke aplikasi. Aku pakai akun atas nama sepupuku.
Aku mundur pelan. "Bukan," kataku. Dia menoleh perlahan. Dan saat dia menoleh, aku melihat bagian lehernya yang kulitnya hitam kebiruan, seperti bekas terbakar atau membusuk. Dia bicara lagi. Intan, kamu ikut ya. Aku langsung lari. Ia mengejarku sampai dalam kuburan. Aku saat itu lari ke arah jalan masuk. Tapi gang yang tadi aku lewati sudah berubah. Tidak ada tembok dan tidak ada pagar. Yang ada cuma pepohonan gelap dan tanah berlumpur. Aku tersandung beberapa kali. Di belakangku, suara motor itu mulai terdengar. Tapi itu bukan suara mesin. Suara seperti roda diseret di tanah. Aku menoleh. Motor itu melaju tanpa lampu. Dan di atasnya sosok driver itu seperti melayang, bukan duduk. Aku teriak sekuat tenaga. Tapi suaraku seperti ditelan kabut. Aku terus berlari sampai melihat sebuah musola kecil di pinggir kuburan. Lampunya menyala. Aku masuk sambil menangis. Aku bersujud di lantai. Dan saat aku menoleh keluar, driver itu berhenti di depan musola. Dia tidak masuk, seolah ada batas yang tidak bisa dia lewati. Aku melihat dia menatapku lama. Lalu dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah belakang musola. Dan saat aku mengikuti arah jarinya, aku melihat satu nisan baru. Tanahnya masih merah. Di atasnya ada papan kecil. Tertulis Intan. Aku membeku. Itu namaku. Seketika aku pingsan. Aku terbangun pada pagi hari di rumah warga sekitar. Katanya aku ditemukan pingsan dekat TPU. Warga bilang sejak semalam mereka dengar suara perempuan teriak, tapi tidak ada orang. Aku langsung pulang, mandi, lalu membuka HP. Aplikasi ojol sudah normal. Riwayat perjalanannya ada. Tapi ada yang aneh. Tertulis Bayu, akun dinonaktifkan. Aku klik detail. Dan yang membuat aku hampir muntah, lokasi dijemput betul di depan ruko. Tapi lokasi tujuannya TPU Cilengkrang. Itu bukan alamat kontrakanku. Itu alamat kuburan. Lalu aku klik pencarian ojek online Bayu, akun dinonaktifkan Bandung. Muncul berita lama. Kecelakaan 2 tahun lalu. Driver ojol bernama Bayu meninggal jam 12 malam. Lokasinya di gang sempit dekat ruko tempat aku kerja. Motor menabrak tembok. Tubuhnya ditemukan beberapa meter dari kuburan. Aku baca sampai bawah. Ada satu kalimat yang bikin aku gak bisa napas. Korban diketahui sedang menjemput
penumpang bernama Intan. Namun, penumpang tersebut tidak pernah ditemukan. Aku menutup handphone. Tanganku dingin. Aku baru sadar 2 tahun lalu memang ada kejadian. Aku hampir memesan ojol jam 12 malam. Tapi karena temanku menjemput, akhirnya aku batalkan. Mungkin sejak saat itu namaku sudah dicatat. Setelah kejadian itu, akhirnya aku resign. Aku memutuskan untuk pindah kontrakan dan mengganti nomor HP. Aku hapus semua aplikasi. Tapi teror itu belum berhenti. Beberapa minggu setelahnya, jam 12 malam HP-ku berbunyi. Notifikasi masuk dari aplikasi ojol yang bahkan sudah aku uninstall. Di situ tertulis, driver Bayu sudah dekat. Di bawahnya ada chat masuk dengan satu kalimat, Intan, sekarang giliran kamu dijemput. Dan saat itu, dari luar jendela kamar, aku mendengar suara motor pelan. Bukan suara mesin, tapi terdengar seperti suara roda yang diseret di aspal. Kalau kalian yang sedang mendengarkan malam ini pernah pesan ojek online larut malam, coba perhatikan baik-baik. Kalau drivernya datang, tapi motornya tidak bersuara, dan wajahnya tidak terlihat, jangan naik. Karena bisa jadi yang menjemput kalian bukan orang yang masih hidup.